Kompetisi 461. Nama, bintang yang tertelan penulis, Wochi Si Hong Si. Plus mematikan mengatur ulang. Setelah beberapa saat, penjaga Bevin menunjukkan ekspresi terkejut. Dia lulus, dia berhasil lulus. Baru selama itu di kota kekacauan purba dan dia benar-benar lulus level ketiga. Meskipun dikatakan bahwa peningkatan awal itu mudah, itu akan menjadi lebih sulit dan lebih mendalam nanti. Bolan benar-benar sakit. Dari para jenius lain dari kelompok itu, Rong Jun telah lulus level pertama. Sisanya semuanya gagal, tetapi Bolan benar-benar lulus level ketiga. Di antara para prajurit yang berlatih di kota kekacauan purba yang membentuk 52 sekte, kebanyakan dari mereka telah memilih jalur kapak besar, karena banyak yang memiliki latar belakang tahu bahwa tablet khusus ini berasal dari pendiri dojo kapak besar. Dan di antara 52 tablet, jembatan surgawi kapak besar memiliki jumlah level tertinggi. Sekte kapak besar memiliki orang terbanyak. Sekte alam semesta memiliki yang paling sedikit. Alam semesta, mengapa alam semesta? Dari zaman kuno, alam semesta mewakili ruang dan waktu. Sekte ini disebut sekte alam semesta terutama karena berlatih dalam kedua hukum terbesar, ruang dan waktu. Karena kedua hukum itu yang paling sulit dipahami, mampu memahami satu saja sudah sangat sulit, apalagi keduanya. Namun ketika seseorang benar-benar memahami keduanya, kekuatannya akan sangat mengerikan. Dia lulus level ketiga. Lulus level ketiga, bukankah itu berarti dia sudah bisa mendengarkan kelas? Saya mendengar nomor satu dari pertempuran jenius terbaru, yang telah berada di kota kekacauan primal selama kurang dari setahun benar-benar lulus level ketiga, sungguh tidak dapat dipercaya. Biasanya, dari 1000 jenius dari setiap pertempuran jenius, setelah berlatih keras selama 30 tahun di kota kekacauan primal, hanya sedikit yang berhasil lulus level ketiga pada akhirnya. Bolan ini, dia jauh di depan yang lain. Lulus level ketiga adalah terobosan. Saat seseorang melewati level ketiga, itu berarti dia telah memahami dasar-dasar tablet. Hanya pada saat ini dia memiliki hak untuk mendengarkan para pemimpin sekte berbicara, seperti Kaisar Yan sejati, atau Kaisar Kabut Hitam, mereka semua mengajar kelas. Melewati level ke-18, seseorang bisa menjadi anggota abadi kota kekacauan primal. Orang-orang ini akhirnya dapat membuka subsekte sendiri dan mengajar kelas. Alam semesta virtual, tempat pelatihan wilayah primal Gunung Yuxian. Mengenakan helm banteng dan membawa kapak besar, prajurit yang tampak kuat Long Yun melihat layar di lengannya dan benar-benar terkejut. Level ketiga, Bolan benar-benar melewati level ketiga. Bagaimana dia meningkat begitu cepat? Kenapa? Long Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak mencengkeram kapaknya erat-erat. Suara berderak bisa terdengar saat dia menggertakkan giginya dan berjuang. Kenapa aku bahkan tidak bisa melewati level 1? Mengapa perbedaan antara aku dan Bolan begitu besar? Long Yun, mirip dengan Bolan dalam kenyataan bahwa mereka berdua memasuki wilayah primal dari kompetisi jenius ini. Tidak lama setelah memasuki kota kekacauan primal, Bolan dan Rong Jun menjadi pusat perhatian, membuat Long Yun sangat tidak senang. Itu karena dia adalah anggota wilayah primal. Dia adalah nomor 2 dalam kompetisi. Namun sekarang bahkan wilayah awal absolut Rong Jun telah melewati level 1, namun dia belum. Oleh karena itu, dia telah bekerja sangat keras. Beberapa hari yang lalu dia telah mencoba lagi. Namun, dia masih gagal. Siapa yang mengira bahwa sekarang Bolan benar-benar melewati level 3? Apakah perbedaan di antara kita benar-benar sebesar itu? Long Yun berlutut dengan kesakitan, meraih lantai. Apa? Bolan melewati level 3. Berita ini hampir bersamaan sampai ke Rong Jun, Luo Feng, Jiang Mo, Wuka, dan yang lainnya. Karena mereka menghabiskan banyak waktu di dalam kota dan berburu di luar, mereka akan bertemu satu sama lain dan saling mengenal. Ketika seseorang memperoleh berita seperti itu, dia akan segera mengirimkannya untuk memberitahu yang lain. Bolan ini telah melewati level 3, aku tidak percaya bahwa aku bahkan tidak bisa melewati level 1. Wuka mengayunkan tinjunya dan kesadarannya memasuki jaringan alam semesta virtual. Level 3, Jia Lexi juga memasuki jaringan alam semesta virtual. Perbedaannya tidak mungkin sebesar itu. Jiang Mo dan Qian Sui, saudara kandung keduanya masuk untuk mencoba jembatan surgawi. Awalnya aku bersiap untuk menunggu sampai keempat bilahku menjadi satu. Aku ingin mencoba dengan jaminan penuh, siapa yang mengira Bolan akan meningkat secepat ini.
Kalau begitu aku akan mencobanya sekarang. Luo Feng juga terpengaruh oleh Bolan. Sambil menggertakkan giginya, dia pergi ke jembatan surgawi juga untuk mencoba. Sekelompok jenius semuanya berlatih di kota Primal Chaos, tentu saja mereka semua diam-diam bersaing. Ketika mereka pertama kali tiba dan Bolan melewati level 1 dan 2, semua orang menerimanya, lagi pula dia memang sangat kuat. Namun sekarang setelah 8 bulan, Bolan benar-benar melewati level 3. Orang harus tahu 8 bulan sebelumnya, dia tidak bisa melewati level ketiga, yang berarti peningkatannya selama 8 bulan ini sangat besar. Juga, setiap level di jembatan surgawi semakin sulit. Peningkatan Bolan telah memicu kebanggaan dalam diri para jenius lainnya. Dari 913 jenius yang tersisa yang masih hidup, sekitar 100 dari mereka semua memilih untuk mencobanya setelah menerima berita itu. Alam semesta virtual, jembatan surgawi. Pulau yang indah itu diselimuti kabut, penjaga Bevin masih mengenakan jubah bintang hitamnya. Pada saat ini pemuda demi pemuda muncul di pulau itu. Begitu banyak orang. Ketika Luo Feng muncul di pulau itu, dengan sekilas dia melihat Pangeran Manka bersama dengan para jenius wilayah surga dan tanah lainnya, wilayah fase terakhir. Jembatan alam semesta ke-9, Luo Feng. Penjaga Bevin tersenyum, teruskan, saat ini tidak ada seorang pun. Luo Feng tidak bisa menahan senyum. Semoga sukses, Luo Feng. Wuka melambaikan tinjunya dan berteriak. Kau juga, Luo Feng tersenyum. Biarkan aku memberitahu kalian semua, Jialaisi dari angkatan yang sama dengan kalian baru saja melewati level 1. Penjaga Bevin berteriak, setelah Bolan dan Rong Jun, dia adalah orang ketiga yang menyelesaikan level 1. Luo Feng yang baru saja bersiap untuk terbang menuju level 1 tercengang. Sekelompok pemuda di sekitarnya juga tercengang. Jialaisi, ahli hipnotis Jialaisi. Saat itu selama pertarungan jenius, reputasinya sangat tinggi. Banyak yang bahkan menganggapnya mampu mencapai nomor 2. Namun, dia dikalahkan oleh orang gila Luo Feng, dan tidak dapat masuk 10 besar. Oleh karena itu dia diturunkan ke wilayah surga dan tanah. Meskipun dia berada di wilayah itu, kekuatan tetaplah kekuatan. Kali ini, dia telah melewati level 1. Jialaisi benar-benar melewati level 1. Sekelompok pemuda tidak bisa menerimanya. Jialaisi, Luo Feng mendengus, menjadi seberkas cahaya dan terbang ke jembatan 9 alam semesta yang jauh. Kota kekacauan primal sangat luas, di balkon pelatihan tertentu. Long Yun hampir seperti banteng liar, berdiri di balkon, menatap ke langit yang jauh dan bergumam, Jialaisi melewati level 1, dan dia hanya anggota wilayah surga dan tanah. Aku dari wilayah primal, namun dia berhasil melewati level 1 dan aku masih terjebak. Kekacauan, pikiran dan hatinya benar-benar kacau. Ini membuat Long Yun sama sekali tidak dapat berlatih. Sakit, amarah, dia tidak bisa menerimanya. Segala macam emosi menggerogoti di dalam. Tenang, aku harus tetap tenang. Tatapan Ling Yun perlahan terfokus. Dia berkata dengan lembut, aku tidak bisa membiarkan status anggota wilayah primalku menjadi penjaraku. Aku harus melupakan statusku dan bekerja keras untuk meningkatkan diri selangkah demi selangkah. Ya, sama seperti sebelumnya, Long Yun awalnya adalah orang yang sangat rendah hati dan tenang. Tetapi begitu posisinya naik dengan cepat karena menjadi anggota wilayah primal yang kuat dan berpangkat tinggi, dan fakta bahwa bahkan kepala pengawalnya adalah seorang yang tidak dapat mati, bahkan para yang tidak dapat mati memanggilnya dengan sebutan yang mulia, menyebabkan dia berubah. Tidak masalah, hanya ada 3 yang telah melewati level 1 saat ini, aku tidak jauh di belakang. Bolan, Rong Jun, Jialaisi. Tatapan Long Yun dipenuhi dengan semangat pertempuran. Long Yun mengerutkan kening. Ketika kesadarannya memasuki jaringan alam semesta virtual, dia menerima email terbaru. Luo Feng baru saja melewati level 1. Email itu hanya memiliki 1 baris ini, itu dikirim dari Lancelot. Luo Feng, Long Yun membelalakkan matanya. Dalam benaknya, gambaran pemuda berambut hitam gila dari sebelumnya muncul. Dia sangat jelas berada di posisi 5 teratas saat itu, pertarungannya dengan orang gila, lebih tepatnya, orang gila tidak kalah karena tangannya, tetapi karena ruang pertarungan yang menyusut. Aku pasti harus melewati level 1, pasti. Pikiran Long Yun tidak memiliki pikiran lain, hanya satu, kerja keras. Jialaisi, Luo Feng, mereka semua telah melewati level 1. Di dalam surga dan wilayah tanah di Gunung Yuxiang,
di dalam sebuah villa, Gu Siluo dengan keras meremas gelas anggur di tangannya. Anggur merah mengalir turun dari gelas yang pecah, jatuh ke lantai. Gu Siluo adalah seorang jenius yang sempurna. Selama putaran ruang pelatihan, dia menduduki peringkat nomor 2 secara keseluruhan. Dan selama pertempuran 10 teratas, dia bertanding melawan Rong Jun. Pertarungan mereka adalah yang terpanjang dari semuanya, akhirnya dia kalah dan dia hanya bisa memasuki surga dan wilayah tanah tanpa daya. Namun meskipun dia berada di wilayah ini, kekuatannya masih diakui. Gu Siluo, Jia Laixi, mereka semua dianggap sebagai jenius yang tragis dalam kompetisi itu, satu kalah dari Rong Jun dan yang lainnya dari Luo Feng. Keduanya berakhir di wilayah surga dan tanah. Jia Laixi, Luo Feng, mereka semua telah lulus, mengapa aku masih gagal? Gu Siluo mencengkeram pecahan-pecahan yang pecah, mencengkeram dengan kuat, pecahan-pecahan itu menjadi bubuk dan mengalir turun. Semua jenius itu bangga, hanya kompetisi jenius saja tidak cukup untuk membuat semua orang menyerah. Bahkan jika mereka gagal sebelumnya, itu tidak berarti bahwa mereka akan tetap lemah. 30 tahun di kota kekacauan utama, ini adalah periode sebenarnya untuk meletakkan fondasi mereka. Mereka semua akan mempertaruhkan segalanya dalam 30 tahun ini, ingin mengalahkan para jenius lainnya. Alam semesta virtual, Villa Awal Absolut 1136, di lantai 3 gedung. Di ruang belajar, tingkat 1, aku lulus dengan mudah kali ini. Luo Feng dengan cepat membuka laptopnya, suasana hatinya senang. Pertarungan sebelumnya di level 1 tidak seburuk yang dia kira. Lawan yang sama di pesawat ulang-alik awan gelap itu, menggunakan persenjataan Nansen, tidak melepaskan formasi bilah surgawi. Dia hanya mengandalkan 3 bilah emas yang kuat untuk bertarung. Sebenarnya, meskipun Luo Feng bisa mengendalikan 3 bilah menjadi satu, mereka masih belum sesempurna fleksibilitas lawan. Untungnya dia memiliki kekuatan domain bilah, kekuatannya sangat meningkat, memungkinkannya untuk membunuh lawannya dengan segera. Sedangkan untuk level 2, dia mencobanya tetapi dikalahkan dalam satu pukulan. Harta karun. Luo Feng membuka surat harta karun dan memilih teknik. Terlalu merepotkan. Luo Feng tidak punya kesabaran untuk menjelajah perlahan, segera memasukkan kata-kata darah yang mengambang. Di layar laptop, pengantar buku panduan Floating Blood muncul. Teknik Floating Blood dapat ditukar dengan 800 poin wilayah primal 70%, awal mutlak 80%, langit dan tanah 905 dan harga penuh fase terakhir. Baiklah, Luo Feng tersenyum, aku akan membelinya. Luo Feng menekan tombol dengan ringan untuk menukarkan buku petunjuk darah yang mengambang. Penukaran berhasil. Dengan diskon tersebut, Anda telah menghabiskan 640 poin, dengan 360 poin tersisa. Mohon tunggu, seseorang akan segera mengirimkan buku petunjuknya. Beberapa kata Mandarin muncul di layar. Tidak seperti membeli senjata, atau buah kehidupan, barang-barang yang perlu ditransfer di dunia nyata, membeli buku petunjuk, dapat diperoleh segera di dalam dunia maya. Buku petunjuk itu pada dasarnya hanyalah pengetahuan yang ditransfer, dan dunia maya memiliki simulasi 100%. Oleh karena itu adalah cara transfer yang paling efektif dan aman. Di dunia nyata, seseorang bahkan harus membuktikan identitasnya. Namun, di dunia maya, seluruh dunia maya diawasi dan memiliki keamanan yang tinggi. Buku petunjuk ini dijual oleh sistem dunia maya itu sendiri. Tentu saja itu sangat aman. Ada permintaan panggilan. Teriak Babata. Terima. Pikiran Luo Feng bergerak dan sebuah layar muncul di hadapannya. Di atasnya ada batu giok yang indah. Itu adalah manajer dari penguasa sektor wilayah awal absolut, Lady Fox. Nyonya Rubah tersenyum dan berkata, Yang Mulia Luo Feng, kami baru saja menerima wadah manual Anda. Kami meminta Anda untuk turun dan menerimanya. Baiklah, saya datang. Luo Feng tersenyum. Itu memang cepat. Menukar barang di dunia nyata, hanya waktu tempuh alam semesta saja akan membutuhkan waktu yang lama. So, Luo Feng terbang keluar dari vilanya, menjadi seberkas cahaya di pesawat ulang-alik awan gelapnya dan dengan cepat mencapai bangunan tempat pintu masuk berada, dalam sekejap mata. Luo Feng dapat melihat di samping pintu masuk, penguasa sektor Nyonya Rubah sedang mendongak dan menunggu kedatangannya. Luo Feng mengamati ke bawah. Yang Mulia Luo Feng, Nyonya Rubah tersenyum dan menyambutnya. Nyonya Rubah, di mana barangnya? Luo Feng melihat sekeliling. Silakan tunggu sebentar.
Nyonya Rubah melihat bangunan di sampingnya, seorang pelayan membawa tas kerja perak berlari dan menyerahkannya kepada Nyonya Rubah. Yang Mulia Luo Feng, ini adalah manual yang baru saja diterima wilayah awal absolut kami. Itu yang Anda beli. Nyonya Rubah menyerahkannya. Terima kasih. Luo Feng menerimanya dengan penuh harap. Ya, buku panduan itu sangat penting, dia benar-benar mengalaminya kali ini. Sebelumnya, dia memiliki warisan planet Yunmo, bersama dengan warisan binatang bertanduk emas, dia tidak pernah khawatir tentang teknik. Namun mempelajari tablet 9 alam semesta, apakah itu planet Yunmo dari ingatan binatang bertanduk emas, keduanya tidak dapat membantu sama sekali. Sungguh sia-sia bahwa dia telah menghabiskan semua poinnya pada awalnya. Begitu banyak sehingga dia hanya mempelajari sedikit teknik bilah pertama selama 8 bulan ini. Poin-poin itu sangat berharga. Ingin mendapatkan lebih banyak poin itu sangat sulit. Poin-poin awal yang diberikan kepadaku adalah untuk memungkinkanku meletakkan fondasiku. Babata, kau membuatku membeli teknik-teknik itu sebelumnya, itu benar-benar bodoh. Saat berada di udara dan terbang kembali ke vilanya, Luo Feng berkata dengan tidak senang kepada Babata di bahunya. Kau tidak bisa menyalahkanku. Wajah kecil Babata tampak polos, bagaimana aku bisa tahu seperti apa kota kekacauan purba itu? Aku hanya tahu satu hal, bahwa semakin cepat kau menghabiskan poin-poinmu untuk teknik-teknik, semakin cepat kau dapat meningkatkan kekuatanmu. Berhentilah berdalih. Setelah kekalahan pertama ini, di masa depan ketika aku memperoleh barang-barang yang berharga dan mahal, aku pasti tidak akan menggunakan atau kehilangannya dengan mudah. Baja yang bagus harus digunakan di ujung pedang. Poin-poin awal yang mereka berikan kepadaku adalah untuk fondasiku, aku menyia-nyiakannya untuk teknik-teknik ilusi untuk klan Mosa. Luo Feng menggelengkan kepalanya, untungnya dia telah melewati level pertama. Bagi orang baru di kota, mereka memberikan poin 10 kali lipat dari mereka yang berada di 30 tahun pertama di kota kekacauan primal, maka dia memperoleh 1000 poin. Kalau tidak, jika dia bukan orang baru, level 1 hanya akan memberikan 100 poin, level 2200, level 3400, itu terus bertambah, menunjukkan betapa sulitnya mendapatkan poin. Duduk di ruang kerja, dia meletakkan laptopnya di samping dan meletakkan tas kerja perak di atas meja. Dengan bunyi klik, dia membukanya. Mata Luo Feng berbinar, tas kerja itu berisi banyak buku hitam di dalamnya. Setiap buku memiliki kata-kata bahasa alam semesta 9 alam semesta dan darah yang mengambang di atasnya, juga dengan penomoran, 1, 2, 3, 110. Sebenarnya ada 110 buku. Luo Feng terkejut, karena banyak metode pelatihan yang semuanya mendalam, maka menggunakan kata-kata saja akan sangat panjang. Sama seperti ketika Luo Feng mempelajari jejak jiwa sebelumnya, hanya tahap persiapan saja untuk pelatihan membutuhkan 1 buku utuh. Dari ingatannya sendiri yang diwarisi, banyak teknik untuk binatang bertanduk emas, banyak dari mereka jika dihitung dalam kata-kata bahasa alam semesta, akan memiliki triliunan kata di dalamnya. Darah mengambang adalah manual dasar, itu saja sudah 110 buku. Luo Feng bersemangat, mengambil yang paling atas, buku pertama. Di atasnya kata-kata hitam yang paling jelas adalah 9 kata alam semesta 2. Di sampingnya ada kata-kata yang lebih kecil darah mengambang dan akhirnya di kiri bawah, adalah nama Lian Luo. Membuka buku itu, Luo Feng mulai membaca. Pengantar tablet 9 alam semesta. Pemahaman hukum asal-usul ruang angkasa. Pelatihan darah mengambang. Luo Feng melihat sinopsisnya. Ia terkejut saat mengetahui bahwa buku pertama ini sendiri memiliki puluhan ribu kata, namun buku-buku itu bahkan tidak menjelaskan 108 bentuk bilah pedang. Namun, penulis Lian Luo menjelaskan studinya sendiri tentang 9 tablet alam semesta, pengenalannya tentang hukum asal ruang angkasa, beserta beberapa informasi tentang pelatihan darah mengambang yang ia ciptakan. Secara umum, buku pertama darah mengambang ini adalah ringkasan dari seluruh buku panduan. Aku perlu memahami pikirannya, jalur pelatihannya sebelum benar-benar mempelajari 108 bentuk, itu akan lebih efektif. Luo Feng mulai menggali dan mempelajarinya. Hukum asal ruang angkasa alam semesta itu luas dan mendalam. Ingin mempelajari dan memahaminya secara menyeluruh hampir merupakan hal yang mustahil sama sekali. Hanya dengan melihat planet-planet yang tak terhitung jumlahnya, seseorang hampir tidak dapat menghitung jumlah manusia di alam semesta yang ada. Dengan generasi-generasi baru yang lahir, tumbuh, dan mati, siklus kehidupan berlanjut, selama 1000 tahun, 10.000,
triliun tahun, siklus ini terus berlanjut berulang-ulang. Di antara sekian banyak bintang yang tak terbatas dan luas, satu pemimpin negara semesta akan lahir. Jika ingin menjadi pemimpin negara semesta, seseorang harus menjadi ksatria ruang atau waktu. Itu berarti mempelajari dan memahami ruang atau waktu secara menyeluruh pada level puncak, itu sangat sulit. 9 tablet semesta adalah salah satu cara untuk memungkinkan seseorang menjadi ksatria ruang, yang merupakan salah satu jalan besar menuju kebesaran. 9 tablet semesta sangat mendalam, dan mereka secara langsung mencerminkan 27 level jembatan surgawi. Hanya melewati level ke-21 berarti seseorang bisa menjadi ksatria ruang, karenanya menjadi pemimpin negara semesta. Dan level terakhir masih 27. Jika seseorang benar-benar memahami seluruh 9 tablet semesta, itu berarti berdiri tepat di puncak umat manusia di alam semesta yang luas itu sendiri. 9 tablet semesta, total 9 gambar. Menurut deskripsi buku pertama, selama seseorang memahami 7 gambar, ia akan mampu menjadi ksatria ruang dan pemimpin negara semesta. Gambar tetesan hujan pertama, gerimis kedua, hujan badai ketiga. Ketiga gambar ini adalah lapisan-lapisan yang semakin tinggi tentang mempelajari hukum-hukum ruang angkasa. Sama seperti komputer di bumi yang menggunakan penyandian yang rumit, namun sebenarnya jika seseorang benar-benar memahami dasar-dasar dan esensinya. Semuanya hanyalah konstruksi dari angka 0 dan 1. Esensinya sangat sederhana, hanya 2 digit yang membentuk urutan. Atau seperti bahasa Mandarin sangat rumit. Namun goresan-goresan sederhana yang disatukan untuk membentuk kata-kata besar. Goresan-goresan tersebut dianggap sebagai dasar dan esensi. Atau bahkan bahasa Inggris, tidak peduli seberapa rumitnya, jika dipecah-pecah, semuanya hanya terdiri dari huruf-huruf, ABCD, membentuk kata-kata dan kombinasi yang berbeda. Satu teori, meskipun hukum asal-usul alam semesta sangat rumit, inti dan esensi dari hal-hal yang paling rumit masih sederhana. 3 gambar pertama ini, memecah hukum alam semesta, memisahkannya menjadi 108 keajaiban yang berbeda. Jika seseorang mengatakan bahwa bahasa Mandarin terbuat dari goresan dan bahasa Inggris terbuat dari huruf, maka hukum alam semesta terbuat dari 108 keajaiban ini, terus-menerus terjalin dan bergabung, akhirnya membentuk satu hukum besar. 3 gambar pertama dibedah ke daerah terdalam. Gambar keempat adalah gambar bintang, yang kelima adalah galaksi dan yang keenam adalah sungai galaksi. Apakah itu terbuat dari 2 digit, atau kuas dan goresan, atau huruf-huruf sederhana, hanya mengetahui ini saja tidak akan cukup untuk membuat digit komputer atau bahasa yang besar atau bahkan dunia jaringan yang misterius ini. Seseorang tidak akan dapat mengandalkan hanya satu goresan untuk menulis sejumlah besar kata-kata bahasa Mandarin, membuat hati bergetar bahasa dan budaya Mandarin. Atau bahkan hanya huruf-huruf itu untuk membuat sistem bahasa Inggris. Ingin mengandalkan intisari untuk membentuk jaringan dunia yang sangat luas dan penuh, dunia Mandarin, dunia Inggris. Diperlukan sejumlah besar kombinasi, sejumlah besar tata bahasa, Satu teori, 108 keajaiban, ini adalah potongan-potongan kaca pecah yang dibedah, dasar 108 item. 3 gambar pertama, adalah bentuk pembedahan. Gambar keempat hingga keenam, adalah pengelompokan tubuh. Memungkinkan intisari paling dasar ini untuk bergabung dan terus berkembang, memperbaikinya, melebar, hingga akhirnya membentuk hukum asal ruang alam semesta yang sempurna. Gambar ketujuh adalah binatang yang sangat aneh, yang mewakili hukum ruang alam semesta yang sempurna. Memahami gambar ketujuh, seseorang bisa menjadi ksatria ruang angkasa atau pemimpin negara alam semesta. Jadi ini teorinya, saya mengerti. Luo Feng melihat 2 bagian awal buku pertama yang membahas 9 tablet alam semesta dan pemahaman hukum ruang alam semesta. Dia menjadi bersemangat, prajurit normal memahami hukum, berlatih, itu seperti belajar bahasa Inggris, mereka langsung belajar beberapa kata dan berlatih cara menulisnya. Dengan mempelajari beberapa kata hari ini, beberapa lagi besok, seiring waktu, mereka menjadi lebih kuat dan lebih baik. Namun jika mereka tidak mempelajarinya dengan aturan yang ditetapkan, itu akan tetap rumit dan tidak efisien. Namun dengan membedahnya terlebih dahulu dan mengelompokkannya kemudian, itu akan seperti mempelajari huruf paling dasar, mempelajari tata bahasa yang berbeda terlebih dahulu dan aturan serta kosakata kemudian, struktur Luo Feng tersenyum. Teorinya sederhana, namun hukum alam semesta,
jika dibandingkan dengan bahasa Mandarin atau kode komputer, setidaknya 1 triliun kali lebih rumit. Kecepatan kalkulasi jiwa yang tidak mati tidak kalah dengan komputer. Namun, banyak yang masih belum dapat menembus level ksatria bahkan setelah triliunan tahun. Itu karena terlalu rumit. Bagaimanapun juga, hukum asal-usul alam semesta mengandung terlalu banyak hal. Dengan menggunakan struktur 2 digit saja, seseorang dapat membangun dunia jaringan. Ke-108 keajaiban ini dapat menjelaskan 108 digit, seberapa mengerikankah hukum asal-usul alam semesta. Terlebih lagi, 108 keajaiban, masing-masing dari mereka triliunan kali lebih besar daripada seluruh bahasa Mandarin atau bahasa Inggris atau bahkan kode komputer. Apalagi seluruh hukum itu sendiri teknik darah mengambang, ini adalah buku panduan yang membedah esensi hukum ruang angkasa semesta, yang ditunjukkan melalui banyak bentuk bilah. Buku pertama darah mengambang adalah ringkasan. Buku kedua hingga ke-109 adalah metode pelatihan pada 108 keajaiban. Buku ke-110 adalah ringkasan dari 108 bentuk. Membedah esensi sangatlah sulit. Hukum revolusi alam semesta, dengan bentuknya yang sempurna, sedangkan untuk esensinya, seseorang harus terus-menerus membedahnya. Bahkan 3 gambar pertama dari 9 tablet alam semesta hanya menampilkan 108 keajaiban dalam 108 tetes hujan tersebut. Metode yang rumit seperti ini, tidak dapat saya gunakan atau membedahnya. Saya hanya dapat menggunakan bentuk bilah untuk menjelaskan 108 keajaiban ini secara menyeluruh. Pemahaman sangatlah sulit, dan 108 keajaiban ini, 9 yang pertama adalah yang termudah, 27 yang di tengah sulit, 27 ditambah 9 yang pertama membentuk gambar kedua dari gerimis, 72 yang terakhir adalah yang tersulit, 72 ini ditambah 36 yang sebelumnya membentuk hujan badai yang sempurna. 9 yang pertama, meskipun yang termudah, kecuali seseorang adalah seorang jenius yang sangat hebat dengan pemahaman dan stabilitas mental yang tinggi, sangatlah sulit untuk dilatih. Saat itu saya belajar di kota kekacauan purba selama 3000 tahun sebelum akhirnya aku menciptakan darah yang mengapung. Jika itu ada di alam semesta yang sebenarnya, itu akan memakan waktu setidaknya 10.000 tahun. Aku punya 2 nasihat ini untuk para prajurit di masa depan. 1. Jika kau berada di kota kekacauan utama dan kau telah berlatih selama 20 tahun tanpa memahami bentuk bilah pertama, menyerahlah pada darah yang mengapung. Belajarlah dari jalan lain dan perlahan-lahan pahamilah, jalan ini tidak cocok untukmu. 2. Jika kau berada di alam semesta yang sebenarnya dan kau telah berlatih selama 200 tahun tanpa memahami bentuk bilah pertama, mirip dengan di atas, menyerahlah saja. 2 baris terakhir di buku pertama ini membuat Luo Feng mengerutkan kening. Ya, sebelumnya di balkon, melihat sejumlah besar kata-kata yang ditinggalkan oleh Lian Luo yang mengatakan dia belajar selama 3000 tahun, ini berarti bahwa butuh total 3000 tahun belajar baginya untuk menyelesaikan ini. Belajar di kota kekacauan utama, seseorang dapat melihat ke atas untuk melihat hukum alam semesta yang jelas berputar, meskipun efisiensinya jauh lebih tinggi, dia masih membutuhkan waktu selama itu. 20 tahun, Luo Feng berkata dengan lembut, memperlihatkan senyum, jika seseorang belum memahami bentuk bilah pertama dalam 20 tahun, menyerah pada darah yang mengambang. Jenius yang absolut, pemahaman dan stabilitas mental yang absolut. Dalam hal bakat dan pemahaman, klon klan Mosa sangat mampu. Dalam hal stabilitas dan kondisi mental, mungkin aku lebih lemah dari kedua saudaraku. Namun setidaknya aku mampu mempertahankan ketenangan yang dingin. Luo Feng berpikir, bakat, pemahaman, dan kondisi mental, ketiganya harus dianggap cukup tinggi. Bakat tubuh bumi miliknya di alam semesta yang luas bisa dibilang lumayan, namun tidak akan pernah mencapai kondisi absolut yang dibicarakan Lian Luo dalam buku panduan. Tubuh klan Mosa, itulah tubuh yang kuat. Ini adalah pembunuh terhebat di antara ras yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta yang luas, yang difavoritkan oleh ruang itu sendiri. Dalam hal bakat, tidak ada satupun di antara ras manusia yang dapat menandingi klan Mosa dalam hal hukum asal-usul ruang. Klan Mosa yang melatih hukum asal-usul ruang memiliki pemahaman tercepat, bersama dengan kondisi mental Luo Feng. Kondisinya bagus. Kota kekacauan primal, energi kekacauan berputar. Di balkon tertentu kota kuno ini, Luo Feng berdiri, menatap ke kota yang jauh dan gurun di luar. Teknik darah mengambang dijelaskan melalui bentuk bilah. Namun bentuk bilah dapat dilatih dengan cepat.
Luo Feng merenung, buku pertama memiliki banyak penjelasan tentang bentuk bilah. Melalui bentuk bilah yang sangat rumit, memungkinkan seseorang untuk mengalami dan akhirnya memahami keajaiban pertama yang merupakan inti dari bentuk bilah pertama. Pedang dan golok, keduanya adalah senjata jarak dekat. Pedang menekankan pada penusukan, pedang menekankan pada tebasan. Namun, pedang ilusi yang digunakan Luo Feng terbentuk dari bentuk ilusi darah. Panjang keseluruhan pedang itu 108 cm, ujungnya 80 cm, dan lebarnya 5,3 cm. Pedang itu memiliki beberapa perubahan dari pedang yang dia gunakan di bumi. Hanya dari penampilannya saja orang bisa melihat bahwa pedang ini berfokus pada penusukan. Ada beberapa bilah besar dua tangan lainnya yang bahkan lebih mirip dengan pedang liar dibandingkan dengan milik Luo Feng. Setelah menggunakan pedang ilusi emas untuk waktu yang lama, beralih ke bilah sekarang tidak terlalu sulit. Dalam hal bakat pertempuran jarak dekat, terutama saat menggunakan bilah, dari tiga tubuhku, tidak diragukan lagi klan Mosa adalah yang terkuat. Pikir Luo Feng. Kalau begitu, mari kita mulai. Luo Feng duduk bersila, mengangkat kepalanya untuk melihat celah di langit yang memiliki benang kristal dan hukum asal yang berputar. Itu benar-benar memesona. Seperti ribuan dan puluhan ribu prajurit di kota kekacauan utama, Luo Feng mulai belajar dengan tenang. Roh-roh kekacauan utama memiliki efek menguntungkan pada jiwa. Namun seperti halnya mengonsumsi obat, khasiatnya perlahan-lahan berkurang saat seseorang mengonsumsi lebih banyak. Luo Feng telah berburu selama lebih dari 8 bulan. Awalnya roh-roh tersebut membuat jiwanya terus berevolusi, namun seiring dengan evolusinya, efek dari roh-roh tersebut berkurang. Terutama dalam 2 bulan terakhir, evolusi itu sendiri menjadi hampir tidak terlihat. Itu benar, jika seseorang dapat berevolusi tanpa batas, maka hanya dengan mengandalkan roh kekacauan primal dapat membuat jiwa seseorang berevolusi menjadi abadi. Sayang sekali, tidak ada hal yang baik seperti itu. Tidak heran mereka semua hanya duduk dan belajar dengan tenang. Hanya pendatang baru yang akan pergi ke luar kota untuk berburu. Jadi, bagi banyak penguasa domain dan penguasa sektor, mereka sudah muak dengan roh kekacauan primal. Tidak heran, masih banyak binatang buas yang masih hidup di luar kota. Luo Feng duduk di balkon, menatap hukum asal yang berputar, mengalaminya. Di dalam dunia internalnya, tubuh klan Mosa telah mengambil bentuk Luo Feng berpakaian hitam, memegang bilah merah tua. Bilah ini adalah sesuatu yang diciptakan Babata dari menggunakan beberapa mesin dan logam paduan di dalam ruang penyimpanannya. Tanpa sifat khusus, itu adalah bilah logam paduan yang sangat sederhana, sepenuhnya memenuhi persyaratan manual darah mengambang. Di dalam Luo Feng berpakaian hitam, 10.081 kristal kehidupan yang muncul memiliki ukiran emas yang sangat rumit pada semuanya. Ukiran-ukiran yang bersinar ini memancarkan resonansi dan riak dengan ruang semesta itu sendiri. Lebih dari 1.000 gambar muncul, bentuk bilahnya luar biasa. Klan Mosa secara alamiah cocok menggunakan senjata jarak dekat, terutama bentuk badai yang diresapi dengan hukum asal ruang angkasa, itu cocok untuk keterampilan seperti itu. Tidak benar, seharusnya seperti ini. Ya, sangat bagus. Luo Feng berpakaian hitam dan Luo Feng sendiri berbagi jiwa yang sama. Keduanya secara alami melihat perpecahan ruang dan hukum asal alam semesta berputar bersama, mengalaminya dan melepaskan bentuk bilah. Tubuh bumi Luo Feng sendiri kadang-kadang akan memantulkan tablet alam semesta ke-9 dan manual di dalam alam semesta virtual. Waktu mengalir, hari-hari berlalu. Meskipun Luo Feng telah melewati level pertama jembatan surgawi dan menerima kesempatan lain untuk mempelajari tablet, dia tidak terburu-buru untuk segera pergi. Menurut penjelasan dalam manual darah mengambang, setiap kesempatan untuk belajar harus diraih dan dihargai, seseorang tidak dapat membuang-buang waktu di dalamnya. Seseorang pertama-tama harus benar-benar mengerti dan memahami segala sesuatu dari sebelumnya, dan terus merenungkan dan mempelajarinya. Hanya ketika mereka pergi dengan sejumlah besar pertanyaan dan keraguan lagi, mereka harus pergi melihat tablet itu sekali lagi. Karena seseorang akan merenungkan untuk waktu yang lama, dengan sejumlah besar pertanyaan, pergi melihat tablet itu akan dengan mudah menjawab sebagian besarnya, memahami lebih banyak dari sebelumnya. Dengan cara ini, efisiensinya tinggi. Bagaimanapun juga, peluang untuk mempelajari tablet 9 alam semesta terbatas.
Tiongkok 2075 tanggal 9 Juni Luo Feng memperoleh buku petunjuk darah mengambang dan memulai pelatihannya di kota kekacauan purba. Tahun 2075 September, Gusi Luo melewati level 1 di jembatan, dan setelah beberapa hari, Long Yun juga melewati level 1. Tahun 76 Januari, Luo Feng memasuki kediaman pemimpin kota dan mulai mempelajari tablet itu lagi. Dia menghabiskan 7 hari, terus-menerus memahami jawaban atas pertanyaannya tentang bentuk bilah pertama dalam benaknya, dan bahkan merasakan sesuatu yang istimewa. Tablet 9 alam semesta sepenuhnya untuk membawa seseorang ke dalam hukum asal ruang angkasa itu sendiri. Tahun 76 hingga 77, Pangeran Mankauka, Qian Sui dari saudara jenius, banyak dari awal yang absolut semuanya telah melewati level 1. Meskipun tampaknya Wuka, Qian Sui dan yang lainnya lambat. Sebenarnya waktu di alam semesta purba mengalir lebih lambat, Tiongkok telah melihat 3 tahun berlalu namun di kota kekacauan purba, hanya 1 yang telah berlalu. Sebenarnya, Wuka, Qian Sui dan yang lainnya tidak lebih lambat dari Luo Feng bahkan setahun. Selama tahun kedua dan ketiga di kota Primal Chaos, wilayah langit dan tanah, para jenius wilayah fase terakhir mulai melewati level 1. Kelompok 1000 jenius ini, dengan hanya sedikit lebih dari 800 yang selamat, yang terakhir melewati level 1 adalah selama akhir tahun keempat. Di dalam kota Primal Chaos, para jenius lainnya mulai bersemangat, semua sering keluar dan kemudian menyadari efeknya berkurang. Semua orang perlahan mulai berhenti keluar untuk memburu binatang buas. Hanya sesekali keluar untuk menggunakan mereka sebagai subjek uji untuk pemahaman mereka. Semua orang menghabiskan waktu mereka dengan duduk di balkon. Di alam semesta yang sebenarnya, tahun Cina 2082 Agustus, putra sulung Luo Feng, Luo Ping, telah menikah dan memiliki anak di tahun yang sama. Lagi pula selama era dasar, banyak yang biasanya menikah pada usia 19 tahun, dan tahun ini, Luo Ping sudah berusia 22 tahun. Luo Feng terdiam, dia sudah menjadi seorang kakek. Tahun 86, pangkalan bumi mulai meluas, karena sudah lebih dari 20 tahun sejak insiden menelan binatang buas. Selama 20 tahun ini, dengan eselon atas bumi tidak mengendalikan masa dan kelahiran, banyak yang didorong untuk memiliki lebih banyak anak. Karena umat manusia sebelumnya dalam bahaya, lebih baik memiliki lebih banyak anak. Namun sekarang, setelah bumi mulai lebih banyak berinteraksi dengan alam semesta, menemukan betapa luasnya dengan triliunan ras lain, manusia bumi menjadi terlalu kecil, tentu saja mereka tidak akan mengendalikan mereka. Dan dengan teknologi yang maju pada tingkat yang ekstrim, memberi makan dan menampung semua orang menjadi hal yang jauh lebih mudah untuk dilakukan. Tahun 88, manusia bumi, mereka menduduki lebih banyak wilayah, manusia bumi juga menjadi semakin kuat. Sebenarnya, alasan dibalik mengapa mereka tidak pernah sepenuhnya membunuh semua binatang buas, bagi manusia bumi, mereka adalah tempat pelatihan yang sempurna bagi para pejuang. Tahun 89, putra bungsu Luo Feng, Luo Hai mulai memasuki alam semesta untuk menjelajah. Putra sulungnya, Luo Ping lebih tenang, namun Luo Hai memuja ayahnya dan menuju alam semesta untuk menjelajah. Luo Feng tidak dapat menahannya, ia hanya dapat mengatur agar ayahnya memasuki dojo Ganwu. Tahun 92, manusia bumi, di Pasifik, Samudra Hindia, dan banyak samudra lainnya, beberapa kota besar dibangun di pulau-pulau. Ini melambangkan manusia bumi akhirnya memasuki wilayah laut. Tahun 99, ekspedisi ke Mars dimulai. Tentu saja hal yang paling menakjubkan bagi Luo Feng adalah tahun Tiongkok 2103, cucunya sendiri, juga putra Luo Ping sebelum pernikahannya, juga menikah. Ya Tuhan, jika ini terus berlanjut, waktunya di kota kekacauan primal lebih dari 30 tahun, waktu alam semesta sebenarnya lebih dari 100 tahun, 100 tahun, ia takut cicit dan cicit buyutnya sendiri akan lahir saat itu. Tidak heran, makhluk-makhluk kuno ini setelah triliunan tahun, memiliki triliunan dalam keluarga kekaisaran mereka. Perkalian ini memang terlalu cepat. Luo Feng tidak berdaya. Dan ketika 30 tahun telah berlalu di bumi, hanya 10 tahun telah berlalu di kota kekacauan primal. Bumi mengalami transformasi besar, dan di kota kekacauan primal kuno yang jauh, Luo Feng telah duduk diam di sana selama 10 tahun kota kekacauan purba. Karena tanah suci umat manusia telah ada selama triliunan tahun, hampir tidak ada perubahan dalam 10 tahun ini.
Energi kekacauan masih menelannya, masih ada banyak prajurit di balkon mereka. Jika ada kamera yang merekam gambar selama 10 tahun terakhir, orang akan menyadari bahwa sebagian besar prajurit tidak bergerak sama sekali. Dia datang. Di udara di atas kota kekacauan purba berdiri dua siluet yang tampak kuat. Salah satunya adalah manusia kera dengan baju besi emas, matanya tampak seperti bisa melihat menembus ruang itu sendiri. Di sampingnya ada pria lain yang sedikit lebih kurus dengan kulit pucat dalam baju besi putih dengan dua tanduk hitam. Ruang di sekitarnya tampak melengkung, hal yang paling aneh adalah dia tetap memejamkan matanya. Gemuruh. Di kejauhan sebuah kapal alam semesta lengkung biru tua muncul. Yan sejati, Tongnan. Sebuah suara yang jelas bergema. Mengenakan baju besi biru tua, dengan rambut panjang ungu, seorang wanita cantik terbang keluar dari pintu kabin saat kapal di belakangnya menghilang. Jade, suara Yan sejati ceria. Pria kurus berjubah putih yang memejamkan matanya itu juga tersenyum dan berteriak, "Jade, sudah lama tidak bertemu. Kalian berdua tinggal di kota kekacauan utama dan belajar, bahkan jarang memasuki alam semesta virtual. Dan aku sudah berada di alam semesta yang sebenarnya, bagaimana mungkin kita bisa bertemu?" Jade tersenyum. Seluruh keberadaannya hampir seperti patung giok, memancarkan perasaan melamun yang jelas, hampir seperti dia tidak berada di ruang dan waktu yang sama-sama sekali. "Datanglah ke tempatku menginap." Pria kurus berjubah putih itu tersenyum. Sesaat kemudian, dalam konstruksi yang aneh, di mana cahaya dan kegelapan sangat harmonis. Kaisar Yan sejati, Kaisar Tongnan, dan Kaisar Jade, ketiganya adalah makhluk absolut dengan kekuatan yang sangat besar di alam semesta virtual, mereka duduk saling berdekatan. "Cici, rasanya enak." Jade mengangkat gelas anggur kristal dan menyesapnya. Cairan yang di dalamnya terdapat bintang-bintang yang mengambang dan berputar tampak sangat indah. "Haha, untuk dapat meminum galaksi bintang 5 ini, aku telah mendapatkan beberapa manfaat dari Jade." Truyan menelan cairan anggur itu dengan kuat dalam satu tegukan dan mengusap dagunya dengan lembut setelahnya. Matanya menatap lebar, dia memuji, "Tongnan, orang buta ini sangat picik. Dia telah bersamaku selama lebih dari 100 juta tahun, dan hanya membiarkanku minum ini sekali. Itu sangat mahal." Tongnan berkata dengan lembut, "Kamu baru saja minum 30.000 elemen campuran. Jangan begitu picik, beri aku lebih banyak. Saat itu ketika kamu berada di area rahasia alam semesta, kamu mendapatkan cukup banyak. Namun, hanya minum sedikit anggur membuatmu merasa terjepit." Truyan tertawa dan mengejek, meraih botol itu lagi. Silinder yang seluruhnya hitam ada di atas meja. Kaisar Tongnan bahkan tidak menghentikannya, membiarkan Truyan mengambilnya. "Tes." Truyan melirik Kaisar Giok, "Jade, reputasimu masih lebih besar." Kaisar Giok tersenyum dan menatap Kaisar Tongnan. Sebagai makhluk abadi yang telah ada begitu lama, bahkan jika mereka membantu keluarga mereka hidup selama 1000 era, seiring berjalannya waktu seperti sungai, orang-orang dekat mereka tetap saja meninggal. Oleh karena itu, Kaisar Truyan, Kaisar Giok, dan Kaisar Tongnan tidak memiliki keluarga yang tersisa. Bagi mereka, teman-teman yang telah melalui suka dan duka bersama mereka adalah keluarga mereka. Truyan, Tongnan, Jade, mereka semua dulunya adalah satu tim, mereka adalah teman baik dalam situasi hidup dan mati. Mereka mengalami bahaya berkali-kali, ikatan mereka dalam, terutama antara Tongnan dan Jade. Keduanya bahkan memiliki sedikit romansa. Namun keduanya tidak pernah benar-benar melakukannya, meskipun mereka memahami pikiran satu sama lain, mereka tetap menjaga jarak. Mereka juga terbiasa dengan perasaan ini. Bagaimanapun, mereka adalah teman baik dan mitra. "Kedatanganmu kali ini untuk..." Kaisar Tongnan bertanya, "Atas perintah Ksatria." Jade tersenyum. "Ksatria 9 bilah." Truyan bertanya dengan terkejut, "Apa yang Ksatria itu suruh kau lakukan di sini?" Ksatria itu memperhatikan dengan saksama kelompok baru ini. Mereka harus tinggal di kota kekacauan utama selama lebih dari 30 tahun, dan sepertiga dari waktu telah berlalu. Dengan demikian, seharusnya sudah ada beberapa kemajuan yang pasti. Jade tersenyum, dan ksatria itu sendiri hanya akan datang pada hari terakhir untuk menerima kelompok baru ini. Mengenai pengawasan rutin, tentu saja dia akan mengirim orang di bawahnya. "Karena itulah aku datang." Tongnan si orang buta mengangguk, "Benar, kelompok baru ini diterima oleh Ksatria 9 bilah."
Jika seorang prajurit yang kuat muncul, dia akan berada di bawah Ksatria Sembilan Bilah. Benar, Jade tersenyum, meskipun peluang kelompok ini untuk menjadi abadi sangat rendah, seharusnya masih ada beberapa. Dengan bakat mereka dan pengasuhan yang kuat dari perusahaan, alam semesta virtual kita, saat mereka menjadi abadi, mereka pasti akan lebih dari biasanya. Tentu saja ksatria itu harus memperhatikan bawahannya di masa depan. Untuk setiap pertempuran jenius dan pertempuran prajurit, perusahaan alam semesta virtual akan mengirim seorang ksatria untuk menjadi tuan rumah. Siapapun yang menjadi tuan rumah, setiap jenius yang kemudian menjadi abadi akan diatur untuk berada di bawah tuan rumah itu. Jika tidak ada alasan seperti itu, dengan status ksatria, apakah ada kebutuhan baginya untuk mengirim kelompok baru ke kota kekacauan utama dan kemudian secara pribadi menerima mereka lagi? Kelompok baru ini tidak buruk, terutama Bolan itu. Setengah tahun yang lalu dia sudah melewati level keempat. Kaisar Tongnan mengangkat gelas anggurnya, menyesap dengan lembut, dari yang lain, 7 dari mereka telah melewati level kedua. Sisanya hanya melewati level pertama sejauh ini. 7 ini adalah Gusi Luo, Long Yun, Jia Laixi, Tao, Qian Sui, Wu Ka dan Rong Jun. Rong Jun berhasil menembus level 2 di tahun keempat. Truyan tersenyum, Tao berhasil menembus level 2 di tahun ketujuh. Gusi Luo, Long Yun, Jia Laixi semuanya berhasil menembus level 2 di tahun ke-8. Wu Ka dan Qian Sui di tahun ke-9. Jade tersenyum, aku tahu. Dari segi kekuatan, Bolan adalah nomor 1 dan Rong Jun nomor 2. 6 orang di belakang mereka, Tao, Gusi Luo, Long Yun, Jia Laixi, Wu Ka dan Qian Sui tidak memiliki perbedaan level yang besar. Mungkin, kapak darah Tao sedikit lebih unggul. Benar, bukankah tadi ada Luo Feng yang tampil bagus? Tidak jelas. Tongnan menggelengkan kepalanya, Truyan pasti tahu. Dia terus mengawasi si berandal itu. Truyan. Jade menatap prajurit manusia kera itu. Luo Feng ini, Truyan mengusap dagunya, lalu kepalanya. Dia mengerutkan kening, bagaimana ia menjelaskannya. Saat pertama kali datang, penampilannya bagus. Namun, 10 tahun ini terasa aneh. Bocah ini menghabiskan waktu berburu binatang buas di luar, setelah itu dia duduk di balkon sambil belajar. Dia belum pernah mencoba jembatan. Ah, Jade mengangguk sambil tersenyum. Kali ini aku khusus datang untuk mengamati mereka, target pertama adalah Bolan. Ksatria itu juga memuji Bolan. Setiap level jembatan surgawi semakin lama semakin sulit. Kesulitannya meningkat dalam rasio majemuk. Awalnya kupikir dia akan butuh 20 tahun untuk lulus level keempat. Siapa sangka dia akan melakukannya dalam 10 tahun. Jade berseru sambil tersenyum, yang kedua adalah Rong Jun, dia nomor 2 di angkatan ini. Aku perkirakan dia akan lulus level ketiga dalam beberapa tahun ini. Benar, Tongnan dan Truyan mengangguk. 4 tahun setelah datang ke kota Primal Chaos dan melewati level 2. Terutama tahun ini, dia sudah mencoba 2 kali, dia hampir saja melewati level 3. Truyan tertawa, dan dengan pemimpin negara alam semesta Yuan Chen sebagai guru pribadinya, bagaimana mungkin peningkatannya bisa lambat. Meskipun mereka memuji Rong Jun, dalam hatinya dia masih tidak puas. Itu karena Rong Jun dan Bolan sama-sama bukan dari Sekte Alam Semesta 9. Luo Feng dari sekteku sedang mempelajari darah yang mengambang, apakah itu sebuah kesalahan? Membedah esensi hukum ruang angkasa alam semesta sangatlah sulit, apakah itu membuatnya bingung? Truyan khawatir dalam hatinya. Menempuh jalan yang salah adalah membuang-buang waktu, jika dia tidak melewati jalan itu, maka Luo Feng akan membuang-buang waktu selama 10 tahun. Kaisar Giok, di bawah perintah Ksatria 9 Bilah telah datang untuk mengamati kelompok baru. Dengan kekuatan Kaisar Giok, mengamati mereka dari jauh bukanlah masalah sama sekali. Kelompok baru ini bahkan tidak akan mendeteksi atau merasakannya. Bolan ini benar-benar tidak buruk, memang jenius nomor 1 dari 10 juta tahun. Jade melayang di atas di tengah energi kekacauan. Melihat Bolan yang berlatih di gurun, tatapan Bolan tegas dan kuat, hampir seolah-olah tidak ada yang bisa memengaruhinya. Rong Jun ini adalah pejuang alami. Namun, apa tentang dia yang menarik kedua pemimpin negara? Jade berdiri di udara, mengamati balkon lain yang jauh. Rong Jun yang berambut acak-acakan dan bertelanjang kaki itu sedang melatih wujudnya, sesekali melihat ke atas untuk mengamati hukum alam semesta yang berputar.
Long Yun, dia sangat stabil. Jika dia bisa melatih kekuatannya, masa depannya tidak terbatas. Wuka memang jenius dari generasi Manka. Bakat bertarungnya tidak jauh dari Rong Jun. Jade perlahan mengamati setiap kelompok baru, membuat kesimpulan di dalam dan bersiap untuk kembali dan melapor kepada Ksatria Sembilan Bilah. Ini Luo Feng. Jade berjalan di dalam gang kota kekacauan purba. Melihat ke balkon yang tidak terlalu jauh, ada seorang pemuda berkulit hitam dengan baju besi abu-abu gelap yang matanya terpejam dan tidak bergerak. Waktu 10 tahun telah menyebabkan rambutnya tumbuh panjang dan menjuntai di bahunya. Apakah ruang kerjanya telah mencapai percabangan? Pikir Kaisar Giok. Prajurit alam semesta yang mempelajari hukum asal-usul alam semesta terkadang akan membuat jalan yang salah dalam ruang belajar mereka. Terkadang mereka baru menyadari kesalahan mereka setelah beberapa tahun. Mengenai mencapai percabangan dalam ruang belajar ini, di alam semesta yang luas, banyak ras prajurit semuanya telah sering melihat ini. Mereka tidak takut dengan percabangan ini. Mereka hanya takut membuat jalan yang salah dan tidak menyadarinya. 30 tahun ini adalah 30 tahunmu yang paling berharga, bocah kecil, semoga sukses. Kaisar Giok berbalik dan pergi. Di balkon itu, Luo Feng duduk bersila, tidak ada yang tahu itu di dunia internalnya. Klan Mosa terlibat dalam pelatihan gila berulang-ulang. Selama total 10 tahun, Klan Mosa bahkan tidak pernah berhenti berlatih. Dia tenggelam dalam sensasi membedah esensi hukum asal alam semesta dan bahkan tidak merasakan aliran waktu. Gemuruh. Di balkon, energi di sekitar Luo Feng yang duduk dengan tenang bersila bergetar, debu tersebar dan dia membuka matanya. Dia berdiri sepenuhnya. Saat dia menatap ke kejauhan, kota kekacauan primal masih persis sama, waktu sama sekali tidak meninggalkan jejak di sana. Berapa lama aku berlatih kali ini? Luo Feng bertanya. Waktu ini lebih lama dari sebelumnya, 3 tahun dan 9 bulan. Jawab Babata. Luo Feng melambaikan tangannya dengan lembut, meninggalkan jejak telapak tangan di angkasa. Ia tersenyum, jika aku tidak dapat memahami ini dalam 20 tahun, aku harus menyerah. Untungnya hanya 10 tahun, aku telah menghabiskan 10 tahun untuk akhirnya benar-benar memahami bentuk bilah pedang pertama. Setidaknya aku memiliki hak untuk melatih darah yang mengambang ini. Aku harus mencoba jembatan surgawi. Alam semesta virtual, jembatan surgawi. Mengenakan baju zirah lengkap dan sepatu bot, Luo Feng muncul di tengah pulau, menyebabkan penjaga Bevin terkejut saat dia melihat ke atas, tersenyum, sudah sekitar 10 tahun, kenapa kamu tidak datang sama sekali? Semua kawanmu mencoba beberapa kali setiap tahun. Aku tidak ingin terganggu dari pelatihan. Luo Feng tersenyum dan berjalan mendekat. Penjaga Bevin terkejut saat dia melihat pemuda berambut hitam itu. Dia merasa Luo Feng tidak sama seperti sebelumnya. Aku ingin mencoba jembatan alam semesta ke-9, bolehkah aku masuk sekarang? Tanya Luo Feng. Tidak ada seorang pun di jembatan alam semesta ke-9 sekarang. Penjaga Bevin tersenyum. Terima kasih. Setiap langkah Luo Feng, meninggalkan jejak gambar, sementara keberadaannya yang sebenarnya telah mencapai jembatan alam semesta ke-9 itu sendiri. Dia merasa berbeda dari sebelumnya. Gumam penjaga Bevin. Jembatan surgawi alam semesta ke-9, dibangun di atas lautan luas, membentang jauh melampaui cakrawala. Luo Feng telah melewati level pertama sehingga ia dapat terbang langsung menuju level kedua. Di ujungnya, ada kabut awan besar, dari kabut itu terdengar suara, pilih lawanmu, kau dapat memilih seorang petarung, pengendali pembaca roh atau ahli hipnotis. Pilih siapa saja dan kalahkan lawanmu dan kau akan menyelesaikan level keduamu. Aku memilih. Luo Feng perlahan turun dari udara, mendarat dengan kokoh di jembatan, pejuang. Cairan hitam keluar dari kabut dan dengan cepat berkumpul dan membentuk orang misterius yang mengenakan topeng dengan baju besi hitam. Pria misterius ini membawa 2 bilah, ia sedikit lebih tinggi dan lebih besar dari Luo Feng dan ia memancarkan aura yang kuat saat ia menatap Luo Feng dengan dingin. Cici. Luo Feng menggunakan tangan kanannya untuk menyapu dahinya. Energi bilah di sekitar tangannya sangat tajam. Dengan sebuah sikat, ia segera memotong rambutnya yang panjang, kembali ke gaya rambut sepanjang 3 inci dari sebelumnya. Apapun penampilannya di dunia nyata, alam semesta virtual juga akan secara otomatis menirunya. Aku benar-benar tidak terbiasa dengan rambut panjang.
Luo Feng tersenyum. Pria misterius yang membawa dua bilah menatap dingin ke arah Luo Feng. Keluarkan senjatamu. Aku akan memuaskanmu. Luo Feng tersenyum. Dua senjata segera muncul di tangannya. Di tangan kirinya ada perisai bermata 6, perisai kekosongan absolut, dan di tangan kanannya ada bilah bayangan darah, bilah bayangan emas. Ya, Luo Feng akan menggunakan teknik bilahnya sendiri untuk melewati level kedua. Setelah memahami keajaiban dasar pertama hukum asal-usul ruang angkasa alam semesta, apakah itu persenjataan Nansen atau teknik bilah, itu bisa digunakan dengan apa saja. Ini hanyalah sebuah jalan, begitu seseorang memahami jalannya, dia dapat dengan cepat menggabungkannya dengan senjata dan teknik yang berbeda. Pria berpakaian hitam itu mendengus dan dengan desiran, dia langsung mendarat dengan ganas di jembatan. Dia bergegas menuju Luo Feng, hampir seperti kilat saat dia mengacungkan kedua bilahnya. Bawah itu, mata Luo Feng berkilauan dengan kegilaan dan semangat bertarungnya yang gila meledak. Gemuruh, Luo Feng bergegas maju, meninggalkan sebuah gambar di tanah sementara yang lain muncul di hadapan pria berbaju hitam itu. Kubur, matanya menusuk. Dengan raungan, bilah bayangan darah di tangan kanannya menebas dengan kekuatan yang kuat. Itu hampir seperti menebas pegunungan atau bahkan lautan, tepat ke arah pria berbaju hitam itu. Sangat cepat, pria berbaju hitam itu terkejut. Dia dengan cepat menggunakan kedua bilah di lengannya untuk menangkisnya. Peng! Pria berbaju hitam itu terbentur begitu keras hingga dia berlutut di tanah dengan satu lutut dan meluncur mundur. Weng! Ketika lututnya menyentuh tanah, jembatan itu sedikit bergetar. Pedang yang sangat kuat, pria berbaju hitam itu terkejut, setelah itu dia berdiri dengan ganas. Pria berbaju hitam itu terbang dan 6 bayangan muncul di udara. Mereka semua memegang dua bilah pedang. Yang paling aneh, mereka semua tampaknya melepaskan teknik yang berbeda secara bersamaan, menyerang Luo Feng secara bersamaan. Haha, Luo Feng benar-benar tertawa terbahak-bahak dan menyerbu, akhir dunia. Siu, bilah bayangan darah di tangannya meninggalkan bayangan kabur di udara. Bilah itu menebas melewati 6 bayangan dan menyebabkan 6 pria berbaju hitam itu langsung terbang mundur dan hancur, hanya menyisakan satu tubuh asli. Kebencian, Luo Feng segera muncul di atas pria berbaju hitam itu. Lengan kanannya melengkung dengan hebat, menyebabkan baju besi itu mengembang. Otot-otot yang muncul melalui baju besi itu tampak seperti batang baja yang diperkuat, tampaknya sangat kuat. Dengan kilatan kegilaan, bilah ini segera menebas ke bawah. Pria berbaju hitam itu hampir tidak dapat menahannya dengan kedua bilahnya. Gemuruh, pria berbaju hitam itu langsung terbanting ke bawah. Dengan benturan keras, dia menabrak jembatan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan darah segar, dan kemudian mendarat di lautan yang dipenuhi kabut. Aku tidak percaya. Dari laut, dia meraung dan melayang kembali ke langit. Luo Feng bergegas kembali ke jembatan dan tersenyum lebar, aku akan mengalahkan keyakinanmu. Ilusi, mimpi buruk, kebencian, termenung, mengubur, akhir surga. Luo Feng hampir seperti petarung yang sulit diikuti. Gerakan aneh itu muncul lagi di hadapan pria berbaju hitam, dan setiap bilahnya sulit diterima. Baik itu ganas dan gila atau sulit diprediksi, hal yang paling aneh adalah, setiap bentuk bilahnya sangat menakutkan dan bercampur aduk. Itu membuat pria berbaju hitam tidak punya cara untuk melawan. Mengandalkan 6 jurus ini akan memakan sedikit waktu. Luo Feng berdiri di permukaan laut, berpikir. Dia menggunakan 7 bilah ilusi milik klan Mosa yang telah dipelajari oleh tubuh Mosanya. 7 bilah ilusi tersebut memiliki total 7 teknik, yaitu Nightmare, Illusion, Pensive, Berry, Dutchman's Pipe, Heaven's End, dan Hatred. Tentu saja nama-nama ini hanyalah terjemahan Luo Feng dari bahasa alam semesta. Namun, dalam bahasa Mandarin nama-nama tersebut hampir tidak mendekati makna aslinya. 7 bilah ini, tidak ada yang lebih lemah atau lebih kuat dari yang lain. Beberapa cocok untuk melawan jumlah, sementara yang lain cocok untuk pembunuhan. Beberapa cocok untuk pertempuran jarak dekat, sementara yang lain lebih berbasis kekuatan. Semua jurus ini memiliki kegunaannya sendiri. Saat melatih 7 bilah ilusi, orang yang berbeda akan memiliki kekuatan yang berbeda. Favorit Luo Feng adalah pipa Dutchman, seperti memetik salah satu bunga. Dulu ketika klan Mosa mempelajari buku petunjuk ilusi, buku tersebut menekankan pada teknik pipa Dutchman ini. Jurus ini cocok untuk pembunuhan.
Seperti menari di ujung bilah pedang, situasi di mana seseorang akan menutup rapat lawan dan menebasnya. Di alam semesta, karena para prajurit memiliki kecepatan yang ekstrim, bahkan petarung tidak akan menutup rapat lawan. Jurus ini adalah teknik yang sangat dekat. Jurus ini dimaksudkan untuk menempel sepenuhnya pada lawan. Saat bilah pedang beradu dan bunga muncul, seseorang akan mengambil nyawa lawan. Karena dia telah mempelajarinya sejak lama, jurus ini, setelah Luo Feng memahami keajaiban pertama hukum ruang angkasa, dia mampu memasukkan keajaiban pertama ini ke dalam pipa orang Belanda ini. Oleh karena itu, dia tidak punya waktu untuk memasukkan keajaiban pertama ke dalam 7 teknik ilusi 7 bilah lainnya. Di masa lalu, Luo Feng hanya mengandalkan 10 tahun belajar dan pemahamannya tentang hukum untuk menindas lawannya. Luo Feng turun dari udara dan mendarat di jembatan. Jika kamu ingin membunuhku, itu tidak akan semudah itu. Di tengah udara, pria berbaju hitam yang memegang 2 bilah pedang itu jelas dalam keadaan menyedihkan. Dia mendarat di anjungan juga, matanya tertuju pada pemuda berambut hitam itu. Gerakan selanjutnya yang akan aku lepaskan disebut pipa orang Belanda. Luo Feng tersenyum pada pria berbaju hitam itu, untuk bisa mati dengan gerakan ini adalah kehormatanmu. Pria berbaju hitam itu mendengus. Luo Feng segera bergegas menuju pria berbaju hitam itu. Dia membalik cara dia memegang bilah ilusi darah, seberkas cahaya lengkung yang sangat cepat dan bergerak melesat ke depan. Pria berbaju hitam itu menatap dengan mata terbelalak. Tidak, Weng. 2 bilah pedang di tangannya segera menjadi gambar yang tak terhitung jumlahnya, menutupi dirinya sepenuhnya. Sial, seberkas cahaya lengkung yang indah itu menebas. Memblokirnya, pria berbaju hitam itu rileks sejenak dan berpikir dengan curiga, mengapa begitu ringan. Gambar kabur Luo Feng mengikuti sinar lengkung cahaya itu dan tiba-tiba menyala, muncul tepat di hadapan pria berbaju hitam itu. Pada titik ini, jarak antara keduanya kurang dari 2 meter. Dengan gerakan kabur yang tiba-tiba, sinar lengkung cahaya itu menyala lagi dan langsung menebas melewati pria itu. Begitu cepatnya sehingga dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi, tenggorokannya terpotong. Tebasan itu langsung menembus dan kepalanya terbelah, saat darah segar menyembur keluar. Terlalu cepat, pria berbaju hitam itu menatap dengan mata terbelalak. Bahkan tidak punya waktu untuk mengatakan apapun, dia mati dan tubuhnya kembali menjadi cairan hitam di dalam kabut putih. Pipa Dutchman dengan 7 bilah ilusi. Benar, cepat. Luo Feng membalikkan tangannya dan bilah itu muncul di hadapannya. Meniupnya dengan napas ringan, darah menetes dari tepinya. Matanya dipenuhi kegembiraan, saat pipa Dutchman muncul, ia mengikuti lengkungan paling penting dari riak-riak angkasa. Pedang ini benar-benar cepat dan ganas. Hanya setelah memahami keajaiban pertama hukum angkasa, pedang Luo Feng berhak disebut sebagai pipa Dutchman. Adapun 6 teknik lainnya, semuanya masih dalam bentuk pemula. Tingkat 3, Luo Feng menatap kabut di depannya yang menghilang, dan menuju ke jembatan tingkat 3. Jembatan ketiga ini, aku tidak bisa terlalu mencolok di sini. Teknik pedang bagaimanapun juga adalah karena kemahiran klan Mosa. Aku akan menggunakan persenjataan Nansen di tingkat 3. Luo Feng berpikir, teknik terkuat tubuh buminya masih berupa senjata roh. Setelah itu ia dengan cepat terbang ke udara dan mengikuti jembatan ke tingkat 3, tepat ke ujung tempat orang bisa melihat. Kota kekacauan primal, Kaisar Tong Nan melihat ke bawah. Kaisar Yan sejati, Kaisar Tong Nan, dan Kaisar Giok duduk bersama. Berangkat sepagi ini, Tru Yan terkejut. Aku sudah berada di kota kekacauan utama selama hampir 20 hari. Apapun yang perlu aku amati, sudah kulihat. Bolan dan Rong Jun adalah yang paling luar biasa, yang lain punya spesialisasi mereka sendiri. Kaisar Giok tersenyum, sudah waktunya untuk kembali dan menghadapi ksatria. Kaisar Tong Nan mengerutkan kening. Tru Yan secara alami juga mengerutkan kening, terkejut. Ada apa? Tong Nan dan Kaisar Giok tampak terkejut. Itu si bocah Luo Feng, dia baru saja melewati level 2. Tru Yan hampir tidak bisa menahan kebahagiaannya, tersenyum, baru saja. Level 2, Jade mengangguk, lagi pula dia salah satu yang luar biasa. Dia seharusnya melewati level 2 jauh lebih awal. Meskipun dia sedikit lebih lambat dari yang lain sekarang, tapi itu hanya sedikit. Wuka dan Qian Sui hanya melewati level 2 di tahun ke-9 mereka. Tidak,
dia melewatinya dengan menggunakan pertarungan jarak dekat. Kata Truyan, pertarungan jarak dekat. Tongnan dan Jade terkejut. Semua orang punya keahlian masing-masing. Pengendali adalah pengendali, petarung adalah petarung. Yang kuat biasanya fokus pada apa yang mereka kuasai, dan Luo Feng adalah pengendali. Hanya mengandalkan pertarungan jarak dekat dia lulus level 2. Kemampuan pertarungan jarak dekatnya tidak lebih lemah dari Wuka atau Long Yun. Mata Jade berbinar, ayo cepat pergi ke jembatan surgawi. Ayo pergi. Tongnan juga berkata, setidaknya Jade tidak langsung pergi. Haha, aku benar-benar melihat sesuatu dalam dirinya sebelumnya, dia tidak biasa. Truyan tertawa keras, bergumam dalam hati, Pang ini, pertarungan jarak dekatnya sebanding dengan Long Yun atau Wuka, benar-benar iblis. Tiga makhluk absolut segera mengirimkan kesadaran mereka ke jembatan surgawi jaringan alam semesta virtual.